Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali di siang hari ini untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Al-A'raf yang sudah kita tadabburi beberapa kali secara bertahap ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 178 yang terakhir. Dan hari ini kita masuk ke ayat 179. Ini sudah pertemuan yang ke-24 ya untuk surat Al-A'raf ini karena jumlah ayatnya di atas 200 ya. Jadi memang kita butuh beberapa kali pertemuan. Nggak cuma 20, bahkan lebih dari 20. Ya, Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat rizki yang berkah, nikmat kelapangan waktu, nikmat keistiqomahan yang terpenting juga, sehingga bisa secara rutin mempertahankan ibadah-ibadah ini sampai akhir kita sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. ya, Salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak kita juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Ustadz Umar Maka sudah berada di tanah air kembali dan sudah siap memberikan kajiannya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadabur di siang hari ini, yaitu mulai dari ayat 179 ya, surat Al-A'raf. ya, Tafadhol Pak Ustadz. ya. Makasih banyak Mbak Ari dan seluruh pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur bagian ke-24 seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ari. Masya Allah, ini adalah pertemuan ke-24 dari tadabbur Quran surah Al-A'raf yang memang merupakan salah satu dari as-sab'u at-tiwal, 7 surah yang paling panjang di dalam Al-Quran yang kandungannya sama dengan Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Mari luruskan niat jemaah rahmatullah dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah rahmatullah, ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ibu-ibu dan bapak-bapak peserta tadabbur Quran sesuai dengan urutan turunnya surah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah yang sudah menyampaikan kita di surah yang ke-39 sesuai urutan turun surah-surah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran surah Al-A'raf. Dan Masya Allah di surah yang ke-39 ini sesuai urutan turunnya. Adapun urutan di dalam mushaf surah Al-A'raf ini adalah surah yang ke-7. Kita sudah sampai di pertemuan tadabbur yang ke-24. Semoga setiap detik, menit, jam yang kita lalui bersama tadabbur Quran kita ini, inilah kala yang menjadi salah satu sebab Allah karuniakan syafaat pertolongan Quran kepada setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika Ibunda Aisyah ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah?" Wahai Ibunda Aisyah, gambarkan kepada kami, jelaskan kepada kami, terangkan kepada kami seperti apa akhlak perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibunda Aisyah mengatakan,
kana khuluquhul Quran. Nabi itu ahlaknya adalah Quran. Nabi adalah Quran yang berjalan di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, apa yang kita lakukan setiap Rabu siang ini juga menjadi sebab Allah rahmati kita, Allah dekatkan surga-surga kita bersama surga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah, ikhwata liman nazarallahu wa iyyakum ajmain. Salah satu nikmat terbesar Allah kepada hambanya adalah ketika kita diistiqomahkan Allah melakukan satu amalan terbaik di atas muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita bersama Quran. Allah tidak pernah mencabut nikmat Quran yang Allah sudah karuniakan kepada kita semuanya. Sampai kapan kita tadabbur Ustaz? Sampai Allah berkata kepada kita, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Silahkan dibuka, jamaah rahmatullah Allah. Quran surah Al-A'raf, Quran surah ke-7 dalam urutan mushaf. Adapun urutan turunnya seperti yang tadi kita sudah sampaikan, surah Al-A'raf ini adalah surah yang ke-39 yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh ya, surah ini termasuk dalam kategori surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan kepada baginda Nabi sebelum hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Eh, Hari ini kita akan mulai insya Allah dari ayat 179 sampai kita coba maksimalkan sampai ayat 187. Mudah-mudahan insya Allah ya 2-3 pertemuan kita insya Allah selesai dari surah Al-A'raf ini, lalu kemudian pindah ke surah berikutnya yaitu surah ke-40 sesuai dengan urutan turunnya surah-surah itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti biasa, sebelum kita sama-sama mengambil memetik ibrah pelajaran, durus, tadzkirah pengingat serta hidayah petunjuk-petunjuk terbaik dari keagungan ayat-ayat Allah yang kita tadabburi, kita akan sama-sama membaca beberapa ayat. Silahkan dibuka mushafnya, kita sama-sama membaca. Atau kemudian kalau memang tidak memungkinkan untuk membaca, didengarkan dengan baik-baik dan jangan berbicara agar Allah karuniakan rahmatnya kepada setiap di antara kita. Kalau di antara jamaah yang rahmatullah saat ini tidak memungkinkan untuk membuka mushaf, kami coba share screen ayat yang akan kita baca hari ini, Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-179. Sebentar. Ya, silahkan dibuka. Bismillah. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Ini masih ayat 60. Ya. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Ya, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة
يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Silakan Mbak Ari. Ada yang bisa bantu baca terjemahannya dari ayat 179 sampai ayat 187. Silakan, tafadhol. Silahkan Mbak Rinjani kalau bisa membantu membaca terjemahan. Baik, Mbak Ari. Terima kasih Mbak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Ya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku sangat teguh. Apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Nabi Muhammad tidak gila sedikit pun? Dia hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang Allah ciptakan dan kemungkinan telah makin dekatnya waktu kebinasaan mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percaya? Siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberinya petunjuk, dan dia akan membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka menanyakan kepadamu, Nabi Muhammad, tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Alhamdulillah. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. Semoga Allah senantiasa rahmati kita dan keturunan-keturunan kita dengan rahmat Quran. Semoga Allah senantiasa memampukan kita membaca, mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Allah, baik itu di pagi dan di sore hari atau di malam hari, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlul Quran, orang-orang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di pertemuan sebelumnya atau tadabbur Quran kita sebelumnya, kita sudah sampai di ayat ke-178 di pertemuan yang ke-23 dari tadabbur surah Al-A'raf.
Di antara poin-poin penting, pelajaran-pelajaran penting yang sudah kita petik di tadabbur Quran kita di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang ke-23 dari surah Al-A'raf ini, Allah tegaskan jemaah rahmatullah di pembahasan sebelumnya bahwa setiap anak cucu Nabi Adam alaihi salam itu telah bersaksi dan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka lahir ke atas muka bumi ini. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian yang berhak kalian sembah? Lalu tidak ada anak cucu Nabi Adam kecuali di hadapan Allah mereka bersaksi, di hadapan Allah mereka berjanji sebelum mereka dikeluarkan dari rahim lahir di atas muka bumi ini. Semuanya menjawab qalu bala wa rabbina. Sekali-kali engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Sayangnya ketika manusia itu lahir di atas muka bumi ini, ada yang berpegang teguh dengan janji mereka seberat apapun goncangan hidup. Mereka tidak pernah merubah janji-janji mereka. Sampai mereka diwafatkan Allah, mereka berpegang teguh dengan janji tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sayangnya tak sedikit, bahkan begitu banyak manusia setelah lahir di atas muka bumi ini. Lalu Allah bukakan rezeki, limpahkan karunia kepada mereka. Mereka lupa, mereka lalai dari janji mereka kepada Allah. Mereka lalai bahwa mereka dulu pernah bersumpah berjanji di hadapan Allah. Dunia dengan semua perhiasannya, anak mereka terkadang menjadi penghalang mereka untuk kemudian memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk jamaah rahmatullah, ikhwatal iman razanallahu wa iyyakum ajmain, yang senantiasa Allah mampukan kita berpegang teguh dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah mengingkari janji kita. Yang kedua, jamaah rahmatullah, di pembahasan sebelumnya kita juga sudah mengambil ibrah pelajaran bahwa mengikuti nenek moyang tanpa ilmu salah satu sebab kesesatan terbesar. Ya, Allah abadikan, Allah ceritakan kepada kita kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Mulai dari Nabi Rasul pertama yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, sampai Rasul terakhir yang Allah utus, Nabi Muhammad. Salah satu alasan yang berulang-ulang disampaikan orang-orang musyrik ketika diseru untuk menyembah Allah semata. Ya qaumi ibudullah. Alasan yang paling sering diucapkan oleh pelaku-pelaku kesyirikan adalah nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang sudah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ya, Islam tidak melarang budaya tradisi selama ingat tidak bertentangan dengan syariat kita. Akan tetapi ketika budaya, adat istiadat, tradisi itu bertentangan dengan syariat kita, maka seorang mukmin tidak mungkin mendahulukan perkara lain dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, di pembahasan sebelumnya Allah juga menjelaskan di surah Al-A'raf ini, di ayat yang sudah kita tadabburi, perumpamaan orang yang telah dikaruniai Allah ayat-ayatnya, kemudian mereka mendustakannya. Allahu Akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau Allah sudah lapangkan dada kita dengan Quran, jangan pernah biarkan nikmat Quran ini tercabut dari dada kita. Kalau Allah sudah jalankan kita di atas hidayahnya, di atas jalan Allah yang lurus ini, jangan pernah cari jalan yang lain. Ya, minta kepada Allah agar diistiqomahkan. Mohon perlindungan terbaik kepada Allah. Saya, kita, bapak-bapak, ibu, kita ini semua lemah. Kalaulah bukan Allah yang menguatkan kita semuanya. Ada orang, kata Allah, mereka sudah ditinggikan Allah dengan ayat-ayatnya. Seperti yang Allah tegaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 176 sebelumnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Ada orang, Allah sudah lapangkan dadanya untuk ayat-ayat Allah. Allah sudah lapangkan dadanya untuk Taurat. Allah sudah lapangkan dadanya untuk Injil. Allah sudah lapangkan dadanya untuk Quran. Namun, wattaba' hawa. Mereka memilih mengikuti hawa nafsu mereka daripada mengikuti petunjuk Allah yang sudah Allah turunkan pada kitab-kitabnya, pada ayat-ayat diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Orang-orang seperti ini adalah salah satu orang yang amat sangat merugi. Bahkan orang-orang seperti ini adalah orang yang kufur nikmat.
Allah memberikan perumpamaan tentang orang seperti ini, sudah hafal Quran, sudah mondok, sudah nyantri, sudah tadabbur sebelumnya. Lalu kemudian memilih mengikuti hawa nafsunya, kata Allah, mathaluhum, perumpamaan mereka, kamathalil kalb, seperti perumpamaannya anjing. Ya, engkau beri mereka tulang, anjing itu diberi tulang tetap menjilat, tidak diberi tulang juga menjilat. Seperti itu perumpamaan, dan ini salah satu seburuk perumpamaan orang-orang yang sudah diberikan Allah ayat-ayatnya, ditinggikan Allah dengan ayat-ayatnya, lalu mereka meninggalkan, mendustakan ayat-ayat tersebut, memilih mengikuti hawa nafsu mereka. Di pertemuan ke-24 ini, Masya Allah, mulai dari ayat 179 sampai ayat 87, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, Allah menjelaskan di beberapa ayat ini, jemaah dirahmati Allah, tentang sifat, perilaku orang-orang yang kelak akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا. Dan sesungguhnya kata Allah, kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti neraka itu yang mengisinya, yang akan memenuhinya siapa? Jin dan manusia. Ya. Tapi jin manusia seperti apa yang akan dilemparkan ke dalam neraka Allah? Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadikan ayat ini sebagai tazkirah, pengingat bagi kita semuanya. Mari muhasabah diri kita dengan ayat ini. Semoga Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya. Seperti Allah menjauhkan timur dan barat dari sifat-sifat buruk yang ternyata menjadi sebab jin manusia itu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Berarti ada juga jin Ustaz masuk surga. Ya, dari ayat ini kata ulama, ada juga jin yang kemudian masuk surga. Sebagaimana ada jin masuk neraka, ada jin yang masuk surga. Terus hewan-hewan bagaimana Ustaz? Hewan itu kata ulama tidak ada surga, tidak ada nerakanya. Akan tetapi kalau keadilan itu Allah akan tegakkan di antara hewan. Hewan yang bertanduk yang di dunia pernah menyeruduk, menanduk hewan yang tidak punya tanduk, hari kiamat Allah akan perintahkan hewan yang tidak bertanduk menyeruduk kembali. Allahu Akbar. Coba lihat keadilan Allah. Jangankan antar manusia, Allah tegakkan keadilan di antara binatang. Bedanya kalau binatang, setelah Allah tegakkan keadilan di antara binatang, Allah akan berkata kepada mereka, kunu turaba, jadilah kalian semua menjadi tanah. Maka semua binatang itu menjadi tanah. Berbeda kita dengan manusia. Nggak bisa kita kemudian tiba-tiba berubah jadi tanah nanti pada hari kiamat. Walau dalam Quran surah An-Naba ayat 40, orang-orang kafir itu berandai-andai. Hari kiamat mereka tidak dihitung-hitung. Hari kiamat mereka tidak dihisab. Hari kiamat mereka berubah menjadi tanah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana manusia melihat amal-amal mereka. Wa yaqulul kafir. Dan hari itu orang-orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya hari ini ya, aku menjadi tanah saja supaya tidak dihisap, supaya tidak dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Allah, manusia dan jin yang seperti apa yang kelak akan memenuhi neraka Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan di sini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jin dan manusia akan memenuhi neraka Allah itu adalah mereka yang punya hati. Tapi hati-hati mereka tidak pernah digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubasiruna biha. Allah dikasih hati tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah.
didengar, dilihat tanda-tanda kebesaran Allah, hati mereka tetap keras. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashadda qaswa. Kalau gunung saja hancur lebur seperti Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an." Seandainya Quran ini kata Allah kami turunkan di atas gunung bebatuan yang keras itu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Gunung itu hancur lebur saking takutnya mereka kepada Allah. Mereka manusia jin mendengar ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Yang kedua kata Allah, manusia yang akan memenuhi, jin yang akan memenuhi neraka Allah, Jahannam adalah lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah beri mereka penglihatan, akan tetapi penglihatan basir, ya, al-basar yang Allah berikan kepada mereka itu tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal di semesta ini begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan Allah perintahkan kita, afala yanzurun dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, tidakkah mereka itu manusia memperhatikan kemana, apa yang perlu diperhatikan, ila samai kaifa rufi'at, tidakkah mereka melihat memandang langit, bagaimana langit makhluk Allah yang begitu besar ini diangkat ditinggikan tanpa tiang, wa ilal jibali kaifa nusibat, tidakkah cukup bagi mereka gunung-gunung yang Allah jadikan sebagai pasak bumi ini sehingga gunung bumi ini menjadi tenang tempat tinggal kita. Yang ketiga jamaah terhormat Allah, walahum adhanun la yasma'una biha. Manusia jin yang kelak akan memenuhi neraka Allah Subhanahu wa taala, selain mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang tertulis atau ayat-ayat Allah yang ada di semesta ini. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Allah berikan mereka pendengaran. Sayangnya pendengaran itu tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibacakan ayat-ayat Allah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Mereka menyumpal telinga-telinga mereka supaya tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrik di Mekah, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan pernah kalian dengarkan Quran yang dibaca oleh Muhammad, karena itulah mereka tidak mendapatkan hidayah. Ya, karena pendengaran telinga mereka itu tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya mereka dimatikan, dibinasakan Allah dalam keadaan kufur, dan mereka kelak akan menjadi manusia yang akan memenuhi neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah. Perhatikan bagaimana Allah menutup ayat ini. Manusia, jin kalau sudah tidak menggunakan tiga nikmat ini, tidak menggunakan hatinya untuk memahami, tidak menggunakan matanya untuk memandang, melihat ayat Allah, tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk terbaik ayat-ayat Allah, ini yang akan terjadi kepada mereka. Kalau sudah tertutup tiga nikmat karunia ini, hati tertutup, penglihatan juga tertutup, pendengaran juga tertutup, ini akan terjadi. Ulaika kal'an'ami bal hum adall. Ya, mereka akan menjadi, mereka itu seperti binatang kata Allah. Bahkan mereka jauh lebih buruk daripada binatang. Ya, sebinatangnya binatang mereka tetap berada di atas fitrah mereka. Seburuk-buruknya binatang mereka tetap bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Allahu Akbar. Ayat pertama
di pertemuan 24 ini menjadi pengingat terbaik kita hari ini jamaah rahmati Allah, dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat 179 di Tadabbur bagian 24 ini. Yang pertama, hati yang tidak dipakai untuk memahami adalah salah satu sumber kesesatan. Ya. Sudah dikasih hati oleh Allah, akan tetapi hati tersebut tidak digunakan untuk berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat manusia itu tersesat bukan karena mereka buta, bukan karena mata mereka buta, tetapi hati mereka yang sedang tertutup atau hati mereka yang gelap. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46, "Afalam yasiru fil ard?" Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi Allah? "Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha." Lalu mereka mempunyai hati yang dengan hati tersebut mereka dapat memahami. Au adhanu yasma'una biha, atau telinga dengan itu mereka dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absar. Maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Allahu Akbar. Ya, bukan mata itu yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang membuat mereka itu tidak mengikuti hidayah petunjuk Allah, tidak mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena mata mereka buta, tapi hati-hati mereka yang sedang buta, hati-hati mereka yang sedang tertutup. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Bagi jamaah yang biasa mendengarkan sirah nabawiyah, berapa banyak di antara sahabat Nabi yang buta tapi mengikuti, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Sahabat ini buta sampai-sampai suatu saat beliau pernah datang menghadap Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, boleh tidak aku tidak salat berjamaah? Karena aku ini butuh penuntun jika ingin datang ke masjid." Di awal Nabi izinkan sahabat tersebut diberikan keringanan tidak sholat di masjid. Ketika sahabat itu pergi, lalu kemudian tiba-tiba Nabi panggil lagi. "Ya Ibnu Ummi Maktum, atasma'un nida?" Apakah engkau wahai sahabatku mendengarkan panggilan sholat? Sahabat menjawab, "Na'am ya Rasul, aku dengar suara azan." Kata Nabi, "Kalau begitu engkau wajib untuk mendatanginya." Sahabat inilah, jamaah rahmatullah, Allah abadikan kisahnya dalam Quran surah Abasah. Ketika ia hendak datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu bersamaan datang pembesar-pembesar Quraisy. Berubah sedikit wajah Nabi, ya. Berubah sedikit saja wajah Nabi, lalu kemudian kembali normal karena Nabi sudah berjanji kepada kafir Quraisy itu bahwa akan mengkhususkan waktu hanya untuk mereka, tidak ada orang lain. Namun ternyata di tengah mereka duduk bersama Nabi, datang Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, sehingga sedikit berubah wajah Nabi. Allah turunkan ayat, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka." Semoga Allah senantiasa hidupkan hati kita sehingga kita senantiasa dimudahkan memahami setiap peristiwa di depan mata kita, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah rahmatullah Allah, ibrah, pelajaran kedua dari ayat 179 ini, panca indera yang tidak dipakai mentaati Allah akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Allahu Akbar. Hati-hati dengan semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak kita temukan, Masya Allah, saudara kita, guru kita, masyayikh kita, buta tapi hafal Quran. Jangan sampai kita yang Allah karuniakan nikmat pandangan, penglihatan yang sempurna, pendengaran yang sempurna, tapi kita melalaikan karunia Allah yang begitu besar ini. Setiap nikmat, ya, setiap karunia yang Allah berikan ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Pandangan, penglihatan ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Pendengaran kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Quran surah 17, Quran surah Al-Isra ayat 36, "Kullu ulaika kana anhu mas'ula." Setiap nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana Allah ingatkan kita bahwa manusia itu tersesat karena
punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat-nikmat terbaik ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini nasihat bagi diri kami, nasihat bagi kita semuanya terhadap perkara-perkara yang dicintai oleh Allah agar meringankan hisab pertanggungjawaban nikmat ini kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, Allah ingatkan kita di ayat 179 ini bahwa ada manusia di hadapan Allah. Ya, mereka manusia. Tapi di hadapan Allah lebih buruk dari binatang. La haula wala quwata illa billah. Ya, bukankah manusia itu sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan manusia itu disempurnakan oleh Allah. Tapi ayat ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Jangan pernah menjadi manusia yang di hadapan Allah mereka itu lebih buruk, lebih sesat dari binatang sekalipun. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak digunakan. Punya penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Punya pendengaran tapi nikmat pendengaran juga dilalaikan dari mengingat, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat berikutnya, jamaah rahmat Allah. Selanjutnya di ayat 180 dan 182 Allah perintahkan kita. Walillahil asmaul husna. Allahu Akbar. Milik Allah semua nama-nama terbaik. Masya Allah. Ada berapa nama Allah? Tidak terhitung. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bukankah 99 Ustaz nama Allah Subhanahu wa taala? Ya. 99 itu yang diajarkan kepada hambanya. 99 itu yang diturunkan dalam kitabnya. Tapi ada banyak nama-nama Allah yang maha indah yang belum diturunkan dalam kitab dan belum diajarkan kepada hambanya. Berarti yang diajarkan, yang diturunkan kepada hambanya atau diturunkan pada kitab-kitab hanya 99. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Tapi jumlah keseluruhannya wallahu a'lam bissawab. Nah, yang 99 ini kata Nabi, inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang memahaminya. Masya Allah. 99 asma'ullahil husna. Barang siapa yang memahaminya, barang siapa yang menghafal, memahami nama-nama yang indah, maha indah tersebut, kata Nabi, ia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Di ayat ini Allah ingatkan kita, walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama terbaik. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengannya. Ini perintah Allah kepada orang-orang beriman. Kalau berdoa, sebutlah nama-nama Allah yang maha indah. Allahu Akbar. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Jangan seperti orang-orang musyrik. Jangan seperti orang-orang kafir. Kenapa dengan orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik itu melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yulhiduna fi asma'i. Nanti akan kita jelaskan seperti apa bentuk orang-orang musyrik itu dulu ilhad, melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah yang maha indah. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka yang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah, ada yang merubah nama-nama Allah yang maha indah. Dirubahnya nama-nama tersebut. Allah dirubah menjadi Allat. Yang kemudian mereka namai berhala mereka yang ada di Taif dengan Lata. Ini adalah mereka ambil dari nama Allah yang husna, yang maha indah. Allah, lalu mereka buat tahrif. Tahrif itu apa? Penyimpangan.
Ada yang kemudian jemaah Allah menolak nama-nama Allah yang Maha Indah. Ini disebut dalam uh, ilmu akidah ta'til, ya, menolak asma-asma Allah yang Maha Indah. Nah, siapapun yang melakukan ini, baik itu merubah, tahrif, atau menolak ta'til atau tasbih, memiripkan Allah dengan makhluknya, sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka itu akan mendapatkan balasan atas setiap amal dan perbuatan mereka. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Allahu Akbar. Ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tengah rusaknya umat ini, ya, di tengah manusia itu jauh dari petunjuk-petunjuk Allah, Allah berikan berita gembira. Wa mimman khalaqna, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yadilun, ada sekelompok hamba-hamba kami yang senantiasa memberi petunjuk dengan kebenaran, dengan hak, wa bihi yadilun, dan dengan kebenaran tersebut mereka senantiasa menegakkan keadilan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini, jemaah teman-teman, kita ingin memetik beberapa ibrah, tadabbur, pelajaran yang semoga ini menjadi bakal terbaik, petunjuk terbaik bagi setiap di antara kita. Yang pertama adalah di ayat 180, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita kalau berdoa, sering-seringlah berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang Maha Indah atau Asmaullahil Husna. Coba perhatikan jemaah teman-teman. Kalau saya tanya, silakan dijawab di kolom chat, dan saya doakan siapapun yang menjawab di kolom chat, Allah jadikan ini sebagai pahala jariah insya Allah. Surah yang paling mulia dari 114 surah yang Allah turunkan, surah apa? Ya, dijawab di kolom chat. Mudah-mudahan ada yang berkenan. Dari 114 surah dalam Quran, surah apa yang paling mulia? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada jawaban. Surah Al-Fatihah. Karena di surah Al-Fatihah terkumpul nama-nama Allah yang Maha Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kemudian ayat yang paling mulia dari semua ayat dalam Quran, ayat apa? Ayatul Kursi. Salah satu sebabnya karena ayat kursi itu, jamaah dirahmati Allah, adalah ayat yang paling banyak mengandung menyebutkan nama-nama Allah yang Maha Indah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Akbar. Nah, Allah itu amat sangat senang kalau kita berdoa menyebut nama Allah yang Maha Indah. Sehingga Allah perintahkan kita, fadahuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya Maha Indah. Dan menariknya, setiap nama itu mengandung makna kesempurnaan dan keagungan. Contoh, kita kok merasa ini kayaknya merasa saat ini kayaknya merasa jauh dari jalan Allah. Minta rahmat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Kok sekarang ini terasa rezeki pemberian Allah ini terasa sulit? Bukankah Allah punya nama-nama indah, yang Maha Indah terkait yang kita inginkan? Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Mannan, Urzukna. Ya. Dan Allah itu paling senang kalau kita itu, jemaah dirahmati Allah, memanggil, bermunajat kepada Allah sambil menyebut nama-namanya Maha Indah. Selain di ayat ini, Quran surah Al-A'raf ayat 180, ini juga Allah tegaskan dalam Quran surah 17 ayat 110, Quran surah Al-Isra, Qul Allah, katakanlah, serulah Allah. Awida'ur Rahman, atau serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna.
dengan nama yang mana saja kamu seru, ketahuilah Allah mempunyai asma'ullahil husna. Mudah-mudahan setelah ini kita kembali mengulang-ulangi asma'ullahil husna. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Tapi bukan cuma sekedar dihafal, tapi kata Nabi ahsaha. Mereka fahami dan mereka mengamalkan kandungan dari nama-nama Allah yang Maha Indah tersebut. Kalau itu mereka lakukan, mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Pelajaran kedua jemaah yang dirahmati Allah, Allah melarang kita ya melakukan menyimpangkan nama-namanya yang Maha Indah, dan ini termasuk dosa besar. Baik dengan menolak, ya, ini disebut dengan ta'til, menolak asma Allah, ya, tidak mau menamai Allah dengan nama-nama Allah yang Maha Indah tersebut, atau menyerupakan dengan makhluk, tasbih, atau menamakannya dengan sesuatu yang tidak layak. Seperti yang dilakukan orang-orang musyrik. Berhala-berhala itu, atau berhala-berhala mereka, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, mereka namai dengan nama-nama Allah yang mereka rubah, atau mereka setelah mereka melakukan penyimpangan, dirubah nama-nama Allah dan dinamai nama-nama dengan nama-nama tersebut berhala-berhala mereka. Contoh, Lata diambil dari kata Allah, yang kemudian mereka namai berhala mereka Lata, yaitu Tuhan wanita, dan ini dosa besar di sisi Allah. Yulhiduna fi asma'i. Siapapun yang melakukannya, sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan setimpal dari apa yang mereka lakukan. Atau seperti yang dilakukan orang-orang musyrik ketika menamai berhala mereka Uzza, Lata, Uzza. Uzza itu diambil dari kata Aziz, yang maha perkasa. Ya. Mereka merubah nama Allah, lalu kemudian memberikan nama tersebut kepada sesuatu yang tidak layak, tidak pantas dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah dirahmati salah satu dalil di mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan bahwa nama-nama Allah itu bukan cuma 99. 99 ini yang diturunkan, yang diajarkan kepada hambanya. Terakhir, pelajaran berikutnya yang ketiga, Allah menjelaskan di ayat 181, ya, bahwa di antara ciptaannya, di antara umat manusia ini, ada orang-orang yang Allah teguhkan di atas kebenaran. Allahu Akbar. Ketika banyak orang yang tak lagi memperhatikan dari mana mereka dapatkan hartanya, dari cara halal kah atau haram kah. Ketika banyak orang yang sudah tak lagi memperhatikan peringatan-peringatan Allah dalam Quran, Allah ingatkan. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. Akan terus ada di tengah umat manusia ini hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa disabarkan, senantiasa diteguhkan Allah di atas kebenaran. Ya, ketika umat manusia meninggalkan jihad, mereka tetap istiqomah berjuang berjihad di jalan Allah. Ya, salah satunya mungkin kalau kita ambil contoh zaman rahmat Allah, seperti saudara-saudara kita hari ini di Gaza, di Palestina. Allahu Akbar. Saudara-saudara mereka banyak yang ta'acut kepada mereka, banyak yang tidak memperhatikan mereka, banyak yang melupakan mereka bahkan dalam doa-doa mereka. Padahal salah satu yang membuat saudara kita di Palestina bertahan adalah demi menjaga masjid kita semua, kiblat pertama kita semuanya. Sayangnya kita banyak melalaikan, melupakan saudara-saudara kita dalam doa-doa kita. Allah katakan bahwa akan terus ada orang-orang yang kami teguhkan, kami sabarkan mereka di atas kebenaran. Wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran tersebut mereka berlaku adil di atas muka bumi Allah. Dan ini salah satu ciri umat terbaik yang berada di atas muka bumi ini, sebagaimana juga Allah tegaskan dalam Quran surah Al Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan semoga kita termasuk yang sedikit yang senantiasa diteguhkan, disabarkan Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran, dan senantiasa berlaku adil kepada siapapun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kepada musuh, Allah perintahkan kita untuk berlaku adil. Kita lanjut ayat berikutnya jemaah rahmatullah. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Masya Allah, ini masih menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Punya hati, pendengaran, penglihatan tidak digunakan, melakukan penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah,
Walladzina melakukan penyimpangan, mohon maaf, terhadap nama-nama Allah yang maha indah. Walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nabi bacakan ayat-ayat Allah tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut, menutup telinga-telinga mereka. Ya, bahkan mereka melakukan keributan setiap Nabi bacakan ayat. Jemaah dirahmati Allah. Selama orang itu masih mau mendengarkan Quran, insya Allah potensi hidayah itu amat sangat besar. Tapi kalau sudah berpaling dari ayat Allah, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, itu sudah berat. Coba dengarkan. Allah kan kisahkan kepada kita dalam Quran itu surah Al-Ahqaf kalau tidak salah, ya surah Al-Ahqaf ayat 29 dan seterusnya. Sekelompok jin sekali saja mereka mendengarkan Quran, mereka langsung beriman. Itu jin, bukan manusia. Jin sekali saja mereka mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Nah, jangan sampai jin itu lebih pintar dari kita. Sekelompok jin dengarkan Quran sekali saja, tapi ketika mereka dengar, mereka sungguh-sungguh mendengarkannya dan tidak ada yang berbicara. Nah, ini yang kadang membuat kita tidak merasakan kedahsyatan, keagungan Quran karena kita yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan Quran, ikut kajian, ikut tadabbur, tapi kita tetap sibuk dengan urusan dunia kita. Bagaimana kita sejenak saja. Setelah ini silahkan fantasyiru, bertebaran di atas muka bumi Allah. Tapi sejenak saja fokuskan pikiranmu, hatimu untuk merasakan kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jin itu sekali saja dia dengarkan Quran, tapi saat itu pula merasakan kebenaran, keagungan, kemuliaan Quran. Mereka dengarkan baik-baik dan tidak ada yang berbicara. Sementara manusia, orang-orang musyrik di Mekah, walladzina kadzabu biayatina. Nabi datang ke pasar-pasar mereka. Nabi datang ke tempat-tempat mereka berkumpul. Ya. Nabi mendatangi tempat-tempat mereka nongkrong. Nabi bacakan Quran kepada mereka langsung. Allahu Akbar. Bukan kiai, bukan ustadz. Nabi langsung yang bacakan Quran. Sayangnya mereka kemudian kezzabu bi ayatina. Dustakan, berpaling dari ayat-ayat Allah. Maka ini yang terjadi. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat kami datang kepada mereka, sanastadrijuhum. Ini yang bahaya jemaah dirahmati Allah. Kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur kepada kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak pasti sudah sering mendengar istilah istidraj. Apa itu istidraj? Semakin mereka mendustakan ayat Allah, semakin mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah, semakin mereka mengejar dunia dan dilalaikan dari Allah, semakin Allah bukakan kebaikan bagi mereka. Allahu Akbar. Semakin mereka mendustakan kebenaran, semakin Allah bukakan dunia kepada mereka. Sanastadrijuhum, dan ini cara Allah menghinakan, membinasakan mereka. Semakin mereka durhaka, semakin mereka ingkar, semakin terbuka dunia itu sampai tiba-tiba Allah datangkan kehancuran, kebinasaan kepada mereka secara tiba-tiba yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan biasanya Allahu Akbar, hati-hati jangan, hati-hati jangan sampai istidraj. Ya, jangan sampai la qaddarallah, semakin kita jauh dari Allah, yang dulunya kita rajin ngaji kok kehidupannya begini-begini saja. Setelah kita putuskan nggak mau ngaji, setelah kita kemudian putuskan tidak mau salat, tiba-tiba bisnisnya terbuka, tiba-tiba semua urusan-urusannya dimudahkan, dilancar. Hati-hati. Sanastadrijuhum. Ini adalah istidraj. Ini salah satu hukuman Allah kepada orang-orang kafir. Kok bisa Ustaz? Ya, karena Allah sudah menutup pintu hidayah bagi mereka. Sehingga kesenangan itu Allah segerakan kepada mereka, karena setelah kesenangan ini dan kebinasaan ini, mereka sedikit pun tidak punya kesenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum, dan kata Allah, biasanya orang-orang yang istidraj itu kami akan tangguhkan mereka. Sudah paling merusak, paling lama berkuasa pula. Ya.
sudah sejarah bangsa, ya, salah satu bangsa ini adalah penguasa terzalim, tapi dia juga yang paling lama bertahan. Hati-hati. Ya. Wa umli lahum. Sudah paling merusak di kampung, paling banyak menzalimi, tapi kok paling panjang pula umurnya? Ya, memang itu sunnatullah. Wa umli lahum. Allah tangguhkan umur mereka, Allah panjangkan umur mereka. Inna kaidi matin. Kenapa? Kenapa orang yang durhaka, orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan kerusakan biasanya dipanjangkan kekuasaannya, umurnya juga panjang-panjang, kemudian kejayaan mereka juga lama. Inna kaidi matin. Itu cara Allah menumpukan dosa mereka bertumpuk-tumpuk supaya kelak azab ya apa hukuman mereka juga setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka. Cuman rahmat Allah, ibu-ibu, bapak-bapak majelis taklim Rabbani, jadikan dua ayat ini lagi-lagi sebagai pengingat tazkirah bagi kita semuanya, khususnya bagi al-fakir. Pelajaran pertama, Allah Azza wa Jal terkadang memberikan kenikmatan duniawi kepada orang-orang yang mendustakan. Bukan sebagai tanda cinta, tetapi untuk menjerumuskan mereka secara bertahap menuju kebinasaan. Ya, itulah beratnya istidraj. Orang yang istidraj itu tidak merasa bersalah. Wah, ente aja yang kelihatannya soleh, tak. Kehidupan ente seperti itu, saya begini. Ya, alhamdulillah. Membanggakan dunianya. Padahal mereka tidak sadar mereka sedang istidraj. Apa itu istidraj? Semakin mereka meninggalkan Allah, semakin Allah buka ya kenikmatan bagi mereka. Yang kedua, jemaah terhormat, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Allah memberi waktu muhlah. Apa itu muhlah? Wa umli lahum inna kaidi matin. Pendusta itu biasanya memang ditangguhkan. Umurnya dipanjangkan, kekuasaannya dipanjangkan. Hati-hati. Allah memberi waktu, menangguhkan kepada pendusta. Bukan berarti karena Allah lalai, Allah tidak tahu kezaliman mereka. Allahu Akbar. Allah bukan berarti tidak mengetahui kezaliman mereka. Tetapi agar mereka makin tenggelam dalam kesesatan mereka dan tidak memiliki hujjah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولا يحسبن الذين كفروا, jangan pernah sekalipun orang-orang kafir itu mengira annama numli lahum khair annama numli lahum khairun li anfusihim. Jangan sampai mereka mengira kami menangguhkan mereka, ya, kami berikan waktu kepada mereka itu karena kami inginkan kebaikan bagi mereka. Innama numli lahum, akan tetapi kami panjangkan kekuasaannya, kami panjangkan umurnya walau mereka merusak di atas muka bumi Allah, liyazdadu isma, supaya semakin menumpuk dosa-dosanya, kata Allah. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang pedih di sisi Allah. Terakhir, tadabbur terakhir atau pelajaran terakhir dari dua ayat ini, Allah menegaskan bahwa makarnya sangat kokoh. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir bisa jadi punya tim yang kuat melakukan kerusakan, bermakar di atas muka bumi Allah. Tapi ingat, makar Allah jauh lebih dahsyat. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Lihat bagaimana orang-orang musyrik Makkah ketika mereka bermakar ingin membunuh Nabi, berkumpul mengepung rumah Nabi, mengajak setiap pemuda dari kabilah untuk membunuh Nabi secara bersamaan supaya Bani Hashim tidak tahu siapa yang perlu dituntut. Ya, mereka berbuat makar dengan begitu rapi, lupa kalau Nabi dijaga oleh Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pemberi tipu daya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari tipu daya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan dua ayat terakhir ini jemaah dirahmati Allah, mengingat waktu asar yang sebentar lagi akan tiba di Makassar dan sekitar. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Setelah Allah berikan peringatan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan azab Allah yang begitu pedih, siksa neraka jahanam Allah yang begitu dahsyat.
Allah mengingatkan mereka. Allah menyadarkan orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Apakah mereka tidak berpikir, ya, tidak memikirkan bahwa teman mereka, siapa yang dimaksud teman mereka? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma bisahibihim min jinnah. Apakah mereka tidak berpikir bahwa Muhammad itu bukanlah orang gila? Ya. Orang kafir Quraisy ini kan nggak nyadar. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, ketika Nabi masih berumur kurang lebih 35 tahun, kan Nabi itu diangkat menjadi Nabi kapan? 40 tahun. Ya. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, orang-orang musyrik itu amat sangat cinta mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Ya. Ketika mereka berdebat, bahkan sudah hampir bunuh-bunuhan tentang siapakah yang berhak memasukkan Hajar Aswad kepada tempatnya. Ketika mereka sudah mau berperang satu sama lainnya di antar kabilah-kabilah Quraisy, mereka kemudian sepakati bahwa yang kita sepakati memasukkan Hajar Aswad kepada tempatnya adalah Muhammad. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan mereka meletakkan Hajar Aswad di kain, lalu memerintahkan mereka memegang setiap ujung dari kain tersebut supaya meletakkannya bersama. Ya. Itu waktu kapan? Waktu Nabi berumur 35 tahun. Sebelum menjadi Nabi. Tapi ketika menjadi Nabi, tiba-tiba mereka menuduh Nabi Muhammad orang yang gila. Ya. Tidakkah mereka berpikir bahwa Muhammad itu bukanlah orang gila? In huwa illa nadhirun mubin. Ia hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan. Allahu Akbar. Ya, Nabi hanya memberi peringatan. Tidak seperti yang mereka tuduhkan. Menuduh bahwa Nabi Muhammad ini sudah gila. Kena sihir. Nabi Muhammad ini pemecah belah Quraisy. Awalamnya, padahal Nabi Muhammad tidak menyuruh mereka kecuali kepada apa? La ilaha illallah ya qaumi ibudullah. Nabi tidak minta untuk mengikuti, untuk memperkaya diri Nabi. Nabi tidak minta untuk dijadikan penguasa atau raja oleh mereka. Nabi hanya menyeru mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi qulu la ilaha illallah ya qaumi ibudullah. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi? Wa ma khalaqallahu min syai' dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekat kebinasaan bagi mereka. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Quran? Kalau Quran saja yang merupakan kitab termulia, diturunkan kepada manusia termulia di tempat yang paling mulia, di malam yang paling mulia, mereka dustakan Quran itu. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kira-kira perkataan yang seperti mana lagi, berita yang seperti mana lagi yang mereka akan dengarkan kalau Quran saja itu mereka tolak. Man yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang bisa memberi petunjuk. Dan Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing fi tughyanihim ya'mahun, dalam kesesatan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 3 pelajaran insya Allah akan kita petik dari tadabbur singkat ini atau di 3 ayat ini. Yang pertama, kaum musyrik menuduh Rasulullah SAW gila. Padahal ya, beliau adalah manusia yang paling berakal di antara mereka. Allahu Akbar. Seperti itulah jamaah Allah kesesatan. Mereka yang sesat, mereka yang koruptor, mereka yang merusak di negeri ini, tapi menuduh orang-orang yang melakukan kebaikan, islah perbaikan di tengah umat adalah perusak. Lihat ketika Fir'aun membunuhi bayi-bayi yang tidak bersalah, melakukan kerusakan, kesombongan di atas muka bumi Allah di Mesir. Lalu Allah utus Nabi Musa untuk mengingatkan Fir'aun. Malah Nabi Musa yang dituduh akan melakukan kerusakan di Mesir. Padahal hakikatnya merekalah Fir'aun dan pengikutnya melakukan kerusakan.
Allah utus Nabi Muhammad pun sama. Nabi Muhammad datang diutus oleh Allah menegakkan keadilan di tengah umat manusia. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan takwa. Orang-orang bangsawan itu kan menyombongkan dirinya, merasa paling baik di atas muka bumi Allah. Mirip seperti Fir'aun. Tapi ketika diingatkan oleh Nabi, Nabi lah yang dituduh gila. Ya. Sehingga Allah ingatkan, Allah tegaskan bahwa sesungguhnya bukan Muhammad yang gila. Muhammad adalah orang yang paling berakal di antara mereka. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma ghawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan bahkan Nabi Muhammad itu tidak berbicara karena hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Maka suatu saat ketika kita melakukan kebenaran, lalu kemudian kita menyebarkan kebenaran, mendakwakan kebenaran, lalu kemudian kita yang dituduh, difitnah, melakukan kerusakan, dituduh orang gila. Sunnatullah. Ternyata memang sudah menjadi sunnatullah terhadap para rasul dan nabi-nabi sebelum kita. Pelajaran kedua, jamaah rahmatullah Allah. Allah mengajak manusia memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta ciptaannya. Ini dalil tauhid karena seluruh alam semesta adalah bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun tidak mau mendengarkan nasihat dari Nabi dan Rasul, coba perhatikan semesta ini. Wahai orang-orang musyrik, awalam yanzur fi malakutis samawati wal ard. Coba kalau kalian memang tidak mau mendengarkan ayat Quran yang dibaca Muhammad, perhatikan semesta ini. Lihatlah langit Allah, lihatlah bagaimana bumi Allah, lihat kerajaan langit dan kerajaan bumi. Apakah mungkin kerajaan langit dan bumi ini bisa dicipta? Yang membuatnya adalah berhala-berhala kalian. La ta'uzza hubal, mustahil, dan itu tidak mungkin terjadi. Dan tidak mungkin kerajaan langit, kerajaan bumi ini diciptakan oleh 2 atau 3 Tuhan. Mustahil. Kenapa tidak masuk akal? Coba perhatikan. Perusahaan-perusahaan saja berapa banyak kemudian bangkrut setelah antar direksinya, antar pemimpinnya kemudian beda faham. Apalagi kerajaan langit dan bumi. Apa jadinya kalau kemudian penguasa langit benci dengan penguasa bumi, atau penguasa bumi iri dengan penguasa langit? La fasadata, langit bumi ini akan rusak. Akal sehat menguatkan, menunjukkan bahwa langit dan bumi dan semesta ini hanya diciptakan oleh Tuhan yang satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir, jemaah rahmatullah, barang siapa yang Allah sesatkan karena keangkuhan dan penolakannya, maka tidak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Bersyukur Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Allahu Akbar. Siapapun yang Allah sesatkan karena perbuatannya, kesombongannya, tidak akan ada yang bisa memberi mereka petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menjadi penolong bagi mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jaga hidayah Allah. Jangan sampai tergelincir dari jalan Allah yang lurus ini. Salah satu yang perlu kita perbanyak di tengah ujian yang berat bagi orang-orang beriman, bermunajat kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinik. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai dari tadabbur Quran kita bagian ke-24 dari Quran surah Al-A'raf ayat 179 sampai dengan ayat 186. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya ayat 187. Di antara perbuatan sifat orang-orang musyrik itu sering bertanya tentang hari kiamat. Sayangnya bukan untuk beriman, tapi untuk memperolok-olok hari kiamat itu sendiri. Seperti apa? Kita akan bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke, seperti biasa sebelum kita buka sesi tanya jawab dan mendoakan saudara kita yang sakit, sama-sama kita membaca surah Al-Asr, kemudian tutup dengan doa kafaratul majelis. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab, atau kemudian kita doakan kalau di antara jamaah ada yang saat ini sedang sakit. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host kita, Mbak Ari Sinta. Silakan Mbak Ari, tafadhali. Terima kasih Ustadz. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu jika ingin bertanya bisa langsung unmute atau raise hand juga boleh. Nanti saya yang unmute atau menuliskan pertanyaan di room chat. Silakan. Pak Ustadz belum ada yang bertanya, Ya, atau mungkin saya bertanya aja ya Pak Ustadz. silakan Mbak Ari. Tadi
ada penjelasan tentang istidraj ya. Jadi istidraj itu justru diberikan kepada atau gini mungkin pertanyaannya, Ya, eh, istidraj itu diturunkan kepada non-Muslim, maksudnya yang memang tidak menganut agama Islam, atau ya, juga bisa bisa yang Muslim juga diberikan istidraj, Pak Ustadz? ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Ari. Apakah istidraj itu kepada orang kafir saja atau istidraj itu juga eh, bisa terjadi kepada seorang muslim? Jawabannya adalah istidraj itu bukan hanya kepada orang kafir. Istidraj itu bisa juga menimpa seorang muslim. Walau jelas levelnya beda. Orang kafir itu ya memang karena sudah dalam kekufuran, maka istidrajnya jauh lebih berat. Nah, akan tetapi muslim juga bisa kena istidraj. Nabi mengatakan, "Idza ra'aitallah," kalau kalian melihat Allah yu'til abada, memberi seorang hamba. Hamba ini bisa muslim, bisa kafir. Minad dunya ala ma'asihi. Allah berikan dunia kepadanya di tengah dia banyak bermaksiat, ya. Maksiat jalan tapi rezeki juga jalan. Oh, semakin lancar malahan. Nah, ini kan bisa muslim bisa kafir. Kata Nabi, fa innama huwa istidraj. Maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan istidraj. Nah, jadi istidraj itu bisa menimpa orang kafir, tapi juga bisa menimpa seorang muslim. Nah, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari sikap perilaku istidraj ini. Ingat, semakin kita jauh kepada Allah lalu kemudian kita dapati diri kita semakin mudah urusannya, semakin baik nikmat dan rezekinya, hati-hati. Jangan-jangan kita istidrajkan, tertipu, tetapi kita yang kemudian tidak menyadarinya. Silakan Bari. Ada lagi? Suaranya kok pelan ya Ustadz? Ya, ini saya ganti mic-nya karena laptopnya sudah lowbat ya. Jadi pas tadi setelah ditutup eh, laptopnya lowbat sehingga saya apa namanya mic-nya ini saya buka supaya tidak mati. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Berarti Sama-sama. kuncinya adalah kita tadi itu ya menggunakan hati, mata, dan telinga ya Ustadz ya. Betul. Ya, silakan. Ada lagi? Jika tidak, Silakan ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup saja dengan doa. Kebetulan ini ada salah satu yang rutin juga sering ikut kajian eh, Majelis Taklim Robani. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Bandung, Bapak Agus Sofyandi. Jadi nanti sekaligus kita doakan. Dan mungkin di antara jamaah juga ada yang sedang diuji dengan penyakit ya Ustadz. Kita sekaligus doakan bersama. ya, Bari. Dan seperti biasa kita mendoakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk diberikan kesabaran, kekuatan, dan juga semoga segera dikabulkan ya Ya, untuk bisa merdeka. amin ya Rabb. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman Allah wa iyyakum ajmain. Seperti tadi di majelis kita, kajian kita sampaikan bahwa salah satu doa terbaik adalah doa yang kita baca setelah kita beribadah. Ya, alhamdulillah kita baru saja selesai dari kajian kita dari tadabbur Quran kita, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman Allah wa iyyakum ajmain. Eh, Sebelum kita meninggalkan majelis ini, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan setiap doa munajat yang kita panjatkan setelah kita tadabbur ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengangkat tangan. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya mujibal muttarra idza da'a. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzamban illa ghafart wala hamman wala ghamman illa farajt. Ya Allah ya Rahman, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah ampunkan dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah kecuali siapapun yang sakit di antara kami Engkau telah turunkan kesembuhan bagi mereka ya Rabban nas adhibil ba's
اشف أنت الشافي لا شفاء إلا الشفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau yang maha melihat mengetahui setiap kondisi keadaan kami. Siapapun yang kesulitan di antara kami, siapapun di antara kami yang saat ini sedang bersedih, ya Allah angkat kesedihan mereka, ya Allah bukakan jalan keluar atas setiap kesulitan-kesulitan saudara kami, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibal Muttarra idza da'a. Allahumma ya Nasiral Madlumin, ya Rabbal Fuqara wal Masakin, segerakan kemenangan untuk saudara kami di Palestina, khususnya saudara kami di Gaza. Ya Allah, tidakkah Engkau ingin menolong hamba-hamba-Mu yang sujud di Gaza? Ya Allah, tidakkah Engkau ingin menolong hamba-hamba-Mu yang beristighfar di Gaza? Ya Allah, tidakkah Engkau ingin menolong umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, ya Allah, yang saat ini sedang terzalimi di Gaza, di Palestina. Allahumma alaika bil yahud wa kulla man awanhum, Allahumma aqtulhum badada wahsuhum adada wa la tuqadim minhum ahada. Ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya penjajah Zionis laknatullah alaihim, dan setiap siapapun yang menolong membantu mereka, ya Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah ijabah doa kita. Amin. Amin.